Halo, Assalamualaikum. Selamat pagi, sahabat Santi. Berbincang dan berpikir untuk insan peneliti cangkir Santi pada tayangan keempat. Di tayangan keempat ini saya tergelitik untuk mengomentari bahwa masih banyak riset khususnya yang dilakukan oleh mahasiswa itu akan dipublikasikan dengan judul yang sama. Misalnya judul riset adalah pengaruh X1, X2 terhadap Y, maka judul publikasi juga sama, yaitu pengaruh X1, X2 terhadap Y. Benarkah seperti ini? Masa sih judul riset sama dengan judul publikasi? Yuk kita telisik lebih jauh. Kita akan membuat sebuah contoh. Misalnya ada mahasiswa S1 atau S2 sedang meneliti dengan judul pengaruh media, metode pembelajaran dan efikasi diri terhadap keterampilan pemecahan masalah oleh mahasiswa. Jadi dalam penelitian ini media, metode pembelajaran dan efikasi diri diduga akan mempengaruhi keterampilan mahasiswa dalam memecahkan masalah, tetapi ini belum terbukti. Jadi judul riset ini dimaksudkan untuk mengajukan supaya rencana penelitian ini diloloskan, misalnya oleh pembimbing, atau penelitian supaya lolos untuk mendapatkan pembiayaan. Setelah dilakukan analisis, ternyata media pembelajaran tidak berpengaruh terhadap keterampilan pemecahan masalah oleh mahasiswa. Metode juga tidak. Dan yang mempengaruhi pemecahan masalah oleh mahasiswa ini ternyata efikasi diri. Jadi apabila dipublikasikan dengan judul yang sama, ini terasa tidak enak. Nah, oleh karena itu coba kita lihat judul penelitian, judul publikasi sebagai berikut. Karena yang terbukti berpengaruh terhadap keterampilan pemecahan masalah adalah efikasi diri, maka langsung saja peneliti mempromosikan bahwa efikasi diri adalah determinan keterampilan mahasiswa dalam pemecahan masalah, atau efikasi diri merupakan penentu keterampilan mahasiswa dalam memecahkan masalah. Menurut pendapat saya ini akan lebih bagus. Contoh lagi, ada sebuah riset dengan judul efektivitas konseling teman sebaya untuk meningkatkan kemampuan manajemen diri remaja. Jadi dalam hal ini peneliti melakukan eksperimen. Sebuah kelompok diberi konseling teman sebaya, kelompok pembanding adalah intervensi lain, misalnya penyuluhan secara umum seperti itu, dan ternyata didapatkan hasil yang beda. Ini artinya beda ya, bahwa untuk kelompok yang diberi konseling teman sebaya, kemampuan manajemen dirinya meningkat tinggi. Sedangkan yang intervensi lain untuk pembanding meningkat sih, tetapi peningkatannya kecil. Ternyata peningkatan dari kedua kelompok ini berbeda. Artinya konseling teman sebaya memberikan hasil yang jauh lebih tinggi dalam meningkatkan manajemen diri remaja. Sehingga ketika publikasi sudah seyogianya lah, sudah seharusnya lah peneliti mempromosikan konseling teman sebaya ini. Sehingga bolehlah diberi judul konseling teman sebaya sebagai metode yang efektif untuk meningkatkan manajemen diri remaja. Atau mungkin lebih spektakuler, diberi judul seperti pilihan yang kedua ini, peningkatan manajemen diri remaja melalui konseling teman sebaya. Kira-kira seperti itu. Dengan demikian, sahabat Santi, insan peneliti, ayolah jangan menyamakan judul riset dengan judul publikasi ilmiah, sehingga tidak ada kesan untuk mempromosikan apa yang telah kita temukan. Ketika setelah kita menyelesaikan riset akhirnya ditemukan bahwa ada temuan seperti ini, maka temuan seperti inilah yang akan kita publikasikan sebagai judul publikasi ilmiah.
baik di jurnal, di proceeding maupun di mana saja. Jadi intinya, yuk kita buat berbeda judul penelitian dan judul publikasi ilmiah. Dan jangan khawatir, tidak akan ada masalah apabila judul penelitian kita berbeda dengan judul publikasi ilmiah. Saya rasa cukup untuk Cangkir Santi 4. Kita akan jumpa lagi pada Cangkir Santi pada edisi kelima. Salam sehat, sukses, dan bahagia selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.